warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sumsar Khatib selaku dosen pembimbing mata kuliah Tari Tasrik, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Baiklah, saya dari kelompok 1 ingin menyampaikan materi 456 yang berjudul naskah materi keempat, yaitu sunnah dan kedudukan dalam menetapkan hukum. Baiklah, yaitu kehujahan sunnah. Sunnah Nabi adalah pokok nomor 2 dari pokok-pokok dalil syariat. Kedudukan tepat berada setelah Al-Quran. Ia wajib diikuti sebagaimana wajibnya mengikuti Al-Quran. Banyak perkara yang menunjukkan kehujahan sunnah, diantaranya adalah 1. Nas-nas dalam Al-Quran. Allah telah memerintahkan untuk mengikuti Rasulullah dan menaatinya. Allah berfirman, yaitu artinya apa yang diberikan Rasulullah kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangkan bagimu maka tinggalkanlah. Al-Hasyr ayat 7. Yang kedua yaitu amal para sahabat. Para sahabat pada masa hidupnya Rasulullah senantiasa mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Mereka tidak membedakan antara hukum Allah wahyukan dalam Al-Quran dan karim dan hukum yang bersumber dari Rasulullah. Allah berfirman, dan tidaklah yang diucapkan itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepada An-Najm ayat 3-4. Begitu pula yang mereka lakukan setelah wafatnya Rasulullah. Mereka melihat kepada kitabullah untuk mencari hukum atas permasalahan di dalamnya. Jika mereka tidak menemukan di dalam kitabullah, maka mereka kembali pada sunnah Rasulullah. Yang ketiga yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah yang bersifat global berdasarkan cara yang telah dijelaskan dan dirincikan oleh Rasulullah. Di dalam Al-Quran Al-Karim telah banyak disebutkan nas-nas yang bersifat global, yang mana nas-nas tersebut mengandung perintah Allah kepada manusia. Al-Quran sendiri tidak menjelaskan tata cara dalam melaksanakan perintah tersebut, seperti kewajiban sholat, zakat, puasa, dan haji. Allah berfirman, yang artinya didirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. An-Nur ayat 56. Hubungan sunnah dengan Al-Quran dari segi hukum yang terkandung di dalamnya, yaitu hukum-hukum yang terdapat di dalam sunnah. Ada kalanya ia menetapkan hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran atau menjelaskannya, atau menetapkan hukum baru yang tidak dibahas dalam Al-Quran dan sunnah yang tidak lepas dari salah atau dari 3 hal tersebut. Imam Asy-Syafi'i telah menjelaskan hal ini dalam kitab Ar-Rasyidah, di mana beliau membagi hukum kepada beberapa bagian, yaitu yang pertama, hukum yang Allah jelaskan kepada hambanya melalui nas, seperti mewajibkan zakat, sholat, haji, mengharamkan perbuatan keji yang nampak atau yang tersembunyi, perzinahan, minum keras, makan bangkai daging babi. Begitu juga penjelasan tentang pokok halal dan haram. Yang kedua, hukum di dalam Al-Quran yang bersifat global, kemudian Rasulullah merincikan melalui sunnah kuliah atau perkataan dan amalia atau perbuatan, seperti rincian waktu-waktu sholat, jumlah rakaatnya, dan semua hukum yang berkaitan dengannya. Begitu juga kadar dalam berzakat, waktu mengeluarkannya, dan jenis-jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Begitu juga hukum-hukum seputar puasa, tata cara ibadah haji, menyembelihkan hewan, berburu, jenis-jenis hewan yang boleh dimakan maupun yang diharamkan, hukum pernikahan dan segala perinciannya, hukum jual beli, dan hukum pidana yang bersifat global dalam Al-Quran.
Hal ini telah disyaratkan di dalam ayat mulia yang berbunyi, yang artinya, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. An-Nahl ayat 44. Yang ketiga, hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah sendiri pada permasalahan yang hukumnya tidak terdapat di dalam Al-Quran atau di dalam kitabnya. Mutawatir dan ahad. Dari segi sanad, hadis dapat dibagi menjadi dua bagian pokok, yaitu al-mutawatir dan al-ahad. Yang pertama, al-mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi yang lazimnya mereka terhindar dari melakukan dusta melalui dari awal hingga akhir sanad, dan mereka semua bersandar kepada panca indera. Jumlah jalur dalam periwayatan ini tidak ada batasnya. Acuan yang dianggap dalam masalah ini adalah hendaknya jumlah para perawi pada tiap tabaqah, tingkat atau tingkatan, cukup untuk dipercaya dan hati merasa tenang dengan jumlah tersebut, serta mustahil kemungkinan terjadi kesepakatan mereka semua untuk berdusta pada apa yang mereka riwayatkan, dan disertai menyandarkan periwayatan pada panca indera seperti mendengarkan atau menyelesaikan. Al-mutawatir menginformasikan ilmu yang sangat penting. Tidaklah seorang pun mengetahui sebuah periwayatan yang memenuhi syarat mutawatir, melainkan ia mendapatkan rasa yang pada dirinya atas kebahasaannya serta kebenaran apa yang dikandung olehnya. Yang kedua, al-ahad. Hadis ahad adalah hadis yang tidak memenuhi syarat hadis mutawatir, dan ia dikategorikan menjadi masyhur, aziz atau gharib. Masyhur. Pengertiannya menurut para ahli hadis adalah hadis yang memiliki jalur lebih dari 2 dan tidak mencapai jalur yang dimiliki. Dan mutawatir, para ahli fikih menanamkannya dan dengan al-musyaffi yang ketenarannya karena ketenarannya la al-mustafidi diambil dari istilah air meluap. Kadangkala istilah al-musyahur dimaksudkan untuk hadis yang tenar di antara lisan manusia, baik ketenarannya di antara para ahli fikih, ahli ushul, ahli nahwu maupun masyarakat secara umum, maupun hadis tersebut hanya diriwayatkan oleh satu rawi saja atau bahkan tidak memiliki sanad sama sekali. Oleh karena itu, ketenaran sebuah hadis tidak menunjukkan kesahihan hadis tersebut, dan ia bisa saja pada hakikatnya dhaif atau palsu. Sementara kalangan Hanafi yang mengkhususkan istilah al-masyhur untuk hadis yang aslinya ahad, tetapi ia mutawatir pada turun kedua dan ketiga. Seperti hadis, mereka mengategorikan hadis ini sebagai hadis mutawatir dan ahad. Sunnah yang qat'i dan dazani. Sunnah yang mutawatir, sumbernya pasti dari Rasulullah, karena mutawatir memberikan kepastian akan benarnya suatu kabar. Indikasinya terkadang mempengaruhi kepada suatu yang pasti apabila ia tidak mengandung makna lain, dan terkadang juga tidak mengarah kepada suatu yang pasti apabila mengandung makna lebih dari satu. Sementara sunnah yang ahad, sumbernya melalui pasti dari Rasulullah, karena sanadnya tidak memberikan kepastian akan benarnya suatu kabar. Indikasinya terkadang mengarah kepada suatu yang pasti apabila masyahnya tidak mengandung takwil, dan terkadang juga tidak mengarah kepada suatu yang pasti apabila nasanya memungkinkan untuk ditakwil.
Materi kelima saya yaitu tentang perhatian ulama terhadap takrij hadis, mengetahui letaknya dan mempermudah dalam mengungkap statusnya, yang yaitu hadis-hadis masyhur atau maudhu. Banyak dari kalangan ulama di bagian masa yang memberikan perhatian terhadap hadis-hadis yang sering diucap orang. Mereka menjelaskan hadis kelima saya yaitu perhatian ulama terhadap takrij hadis, mengetahui letaknya dan mempermudah dalam mengungkap statusnya, yaitu hadis-hadis masyhur atau maudhu, palsu yang menyebar di lisan masyarakat. Banyak dari kalangan ulama dibagi masa yang memberikan perhatian terhadap hadis-hadis yang sering diucapkan orang. Mereka menjelaskan derajatnya yang mengategorikan yang dhaif, palsu, atau bahkan yang tidak memiliki sumber sama sekali, walaupun tersebar di lisan-lisan masyarakat, dan sebagian dari mereka ada yang hanya memberikan perhatian terhadap hadis maudhu saja. Kita terpenting yang memperhatikan hal tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, al-alaila al-mustashra fil al-ahdis al-masyhuru mi ulama al-fahu atatahab illa syahu asi fi asyishar karangan al-hafiza Ibnu Hajar. Yang kedua, al-maqsyud al-hasanah fi bayan kafsir min al-hadis al-masyarah al-asina, keterangan Muhammad bin Abdurrahman as-Sakawi. Awal pembukaan sunnah pada zaman Rasulullah. Sebagaimana diketahui bahwa orang-orang Arab sebelum datangnya Islam tidak mengenal menulis dan membaca. Namun, Mekah yang merupakan pusat perdagangan menjadi saksi atau keberadaan sebagai orang bisa menulis dan membaca pada saat sebelum diutusnya Nabi. Meskipun sebagian sejarah mencatat masa jumlah mereka hanyalah belasan orang, sebagaimana di Madinah juga mendapat segelintir orang yang bisa menulis dan membaca. Inilah maksud dari istilah yang sering diungkap dalam maifati orang Arab bahwa mereka adalah kaum ummiyin. Banyak riwayat yang menerangkan bahwa penduduk Mekah yang ahli menulis jumlahnya lebih banyak daripada penduduk Madinah menulis. Hal ini diwujudkan oleh sikap Rasulullah terhadap penduduk Mekah menjadi tawanan pasca perang Badar, di mana beliau memberikan pilihan kepada mereka untuk menebus dari mereka membaca dan menulis kepada 10 anak Madinah. Pada saat Rasulullah masih hidup, para menulis wahyu yang berjumlah sekitar 40 orang, mayoritas mereka adalah penduduk asli Mekah, sebagaimana telah disebut nama-nama mereka oleh pengarang kitab Al-Tartib Al-Idiyah. Bahkan Imam Al-Bazuri di dalam karangan yang berjudul Fatu Al-Buldan menyebutkan pada beberapa wanita yang pandai menulis. Di antara mereka adalah Ummul Mukimin Hafisah, Ummu Kusulutum binti Uqbah, Asy-Syafa binti Abdullah Al-Qursyah, Aisyah binti Sa'ad, dan Karimah binti Miqdad. Padahal kaum muslimin mengalami pengertian dari Karimah binti Makdi situ kepada keadaan lainnya selama mereka tinggal di Madinah, satu keadaan kepada keadaan lainnya selama mereka tinggal di Madinah. Kemudian jumlah orang yang pandai menulis pun mulai banyak setelah Nabi menyuruh Abdullah bin Sa'id bin Al-Asya untuk mengerjakan menulis di Madinah, dan beliau dikenal sebagai ahli tulis yang handal, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitab Al-Ashib. Ibnu Sa'ad menyebutkan bahwa orang-orang Ansar yang ikut berbiat mengirim pesan kepada Rasulullah pada saat beliau masih tinggal di Mekah. Utusan kepada kami seorang yang memahamkan kepada kami ilmu agama dan mengajarkan kami
kami Al-Quran. Lalu Rasulullah pun memutuskan kepada mereka Mus'ab bin Umair, dan ia pun membacakan kepada mereka Al-Quran dan mengajarkannya. Bukan perkara asing bagi bahwa para sahabat mengandalkan hafalan dan menjaga hadis bukan dengan menuliskan di atas lembaran-lembaran, dikarenakan mereka pada saat itu fokus pada tahqiq Al-Quran, mengumpulkan serta menulisnya. Mereka juga khawatir jika hadis-hadis ditulis akan dicampur baur dengan Al-Quran, dan juga karena Rasulullah pada awal mulanya telah melarang diri menulis hadis. Itijak Rasulullah, dakwah Rasulullah bersandar pada mentauhidkan Allah dan berdampak dari kesyikran, sehingga urusan manusia lurus di atas ibadah murni kepada Allah. Itulah seruan para rasul pada rangkaian dakwah mereka yang menerangi seluruh aspek kehidupan manusia. Di antara hal penting dalam dakwah tersebut adalah hendaknya kaum mukmin dididik untuk tunduk kepala apa saja yang datang dari Allah, baik berupa perintah maupun larangan, dan hendaknya kepribadian mereka dibangun atas jalan yang lurus, sehingga berjalan sesuai petunjuk Allah, serta mengikuti jejak Rasulullah. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Al-Ahzab ayat 21. Dari nas-nas dan bagian realita kehidupan Rasulullah telah jelas bahwa kepribadian beliau memiliki dua sisi, yaitu sisi kemanusiaan, dan yang mana sisi ini berkenan bagi beliau untuk melakukan seperti yang diperkenankan bagi orang lain. Beliau itijad para sahabat pada masa Rasulullah. Rasulullah telah menyetujui mu'azat atas itijad yang ia lakukan pada permasalahan yang tidak dia dapatkan pada nas dari Allah maupun Rasulullah. Diriwayatkan dari beberapa sahabat dari Mu'adas bahwa Rasulullah berkata kepadanya pada saat beliau mengutuskannya ke Yaman, apa yang akan engkau perbuat jika engkau memerlukan pemutusan hukum? Dia berkata, aku memutuskan sesuai hukum yang terdapat dalam kitabullah. Nabi kembali bertanya, bagaimana jika engkau tidak mendapatkan di dalam kitabullah? Dia menjawab, maka dengan sunnah Rasulullah. Nabi bertanya lagi, bagaimana jika engkau tidak mendapatkan di dalam sunnah Rasulullah? Dia menjawab, aku beritijad dengan pendapat dengan sesungguh-sungguh. Lalu Nabi memukul dadanya serta berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan utusan Rasulullah kepada suatu yang diridhoi oleh Rasulullah. Ciri khas tasyri dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama, mahruf dan mungkar. Syariat Islam bertujuan membangun kehidupan manusia yang mahruf dan menjauhkan dari yang mungkar. Oleh karenanya, dakwah Islam berdiri dari atas seruan kepada yang mahruf dan mencegah dari suatu yang mungkar. Mahruf adalah kebenaran sesuai dengan fitrah. Di dalam Al-Quran diciptakan manusia di atasnya dan kebaikan diakui di dalam Islam. Sementara mungkar adalah keburukan yang berlawanan dengan fitrah tersebut dan keburukan diakui di dalam Islam. Syariat Islam tidak hanya mencukupkan dengan menjelaskan sesuatu yang mahruf dan merincikan jenis-jenisnya saja, tetapi ia juga mengiriskan yang prinsip-prinsip hidup yang sempurna bagi manusia, disertai upaya untuk meningkatkan akhlak mulia dan kualitas hidup, memunculkan semangat dalam kebaikan, memberikan dukungan untuk mewujudkan perkembangan dan
peningkatan dan menjadikan mereka cinta kepada perbuatan yang baik dengan segala macam bentuknya. Sehingga syarat Islam tidak mencukupkan dengan mencegah dari yang mungkar dan menjelaskan perkara-perkara yang buruk saja, tetapi ia juga menjelaskan efek buruk dirinya dan memperingatkan agar tidak mengerjakan, sehingga masyarakat Islam menjadi masyarakat yang berbudi luhur dan teratur. Masyruf terbagi kepada beberapa tingkatan, yaitu wajib, yaitu perkara yang datang dalam bentuk kahrun untuk dilaksanakan karena ia memiliki peran penting dalam memperbaiki kehidupan pribadi masyarakat, yaitu mahdub, yaitu perkara yang dianjurkan oleh syarat guna menyempurnakan kebaikan dan meningkatkannya. Yang ketiga yaitu hubah, yang perkara yang tidak ada ancaman jika ditinggalkan dan tidak pula memiliki pengaruh terhadap ketakwaan jika pekerjaan. Ciri khas penetapan hukum dalam Al-Quran dan Sunnah. Ini adalah materi yang keenam atau yang terakhir. Yang terkandung di dalamnya yaitu urusan ibadah. Nas-nas yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah menunjukkan bahwa penetapan syariat sholat adalah pada awal diutusnya Nabi sebagai Rasul. Sebagaimana yang tersirat di dalam surat Al-Muzammil, ia termasuk surat yang pertama kali diturunkan yang artinya, hai orang-orang yang berlimut, Muhammad bangunlah untuk sholat dia dalam hari kecuali sedikit daripadanya, yaitu seperduanya atau kuranglah dari seperdua itu, sedikit atau lebih dari seperdua itu. Urusan muamalah. Larangan berbuat curang dalam takaran dan timbangan termasuk dalam perkara pertama yang berkaitan dengan muamalah setelah Hijriyah Rasulullah ke Madinah. An-Nasyi dan Ibnu Hajar meriwayatkan dari jalur Ali bin Husain bin Waqid secara mustahil dari Ibnu Abbas. Ia berkata, ketika Nabi tiba di Madinah, penduduk Madinah merupakan orang yang paling buruk dalam takar mungkar. Allah menurunkan firman-Nya yang artinya, celaka bersalah bagi orang-orang yang curang. Al-Mutaffif ayat 1. Maka mereka pun memperbaiki takaran setelah itu. Al-Tahfif adalah pengurungan dalam takaran maupun timbangan, baik dengan menambahkannya ketika menuntut suatu dari orang lain, atau dengan menguranginya ketika memberikan suatu pada orang lain. Dengan inilah Allah menafsirkan firman-Nya yang artinya, yaitu orang-orang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka mungkar atau menimbang untuk orang lain, maka merugi. Al-Mutaffif ayat 2-3. Urusan kehidupan rumah tangga. Al-Quran yang turun di Mekah membawa misi untuk menjaga kemaluan dan Rasulullah, menghapuskan pernikahan jahiliyah Islam, memotivasi untuk menikah dan melarang dari tabitul. Hukum-hukum seputar nikah disyaratkan pada awal fase Madinah, dan kebanyakan hukum tersebut tercantum di dalam surat An-Nisa yang artinya, maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka nikahilah orang saja atau budak-budak kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Baiklah, kawin mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka ambillah, memberikan itu sebagaimana makanan yang sedap
lagi baik akibatnya. An-Nisa ayat 3-4. Masalah kejahatan pidana. Syariat rajam dalam perzinahan atau seorang yang musham turun pada tahun keempat setelah Hijriah, yaitu ketika terjadi peristiwa perzinahan antara laki Yahudi dan wanita Yahudi, maka Rasulullah merajam mereka berdua. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata, orang-orang Yahudi mendatangi Nabi dengan membawa laki dan wanita dari kalangan mereka yang telah berzina. Lalu beliau bersabda, hukum apa yang kalian dapati di dalam kitab pedoman kalian? Mereka menjawab, kami melumuri muka mereka berdua dengan warna hitam hingga mereka merasa hina. Lalu beliau bersabda, kalian telah berdusta. Sesungguh dalam kitab kalian terdapat hukum rajam, maka bawalah Taurat kemari dengan bacalah jika kalian benar-benar orang yang jujur. Maka mereka pun mendatangkan Taurat beserta orang yang ditugasi untuk membaca kitab tersebut. Maka dia pun membacanya, hingga ia sampai pada suatu bagian dari kitab itu. Ia pun menutupkan tangannya padanya, lalu dikatakan kepadanya, angkatlah tanganmu. Maka ia pun mengangkat tangannya, dan ternyata lembaran itu bersinar. Maka ia atau mereka berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya dia dalam terdapat perintah rajam. Akan tetapi kami selalu menutupinya di antara kami. Maka Rasulullah memerintahkan untuk merajam mereka berdua. Ibnu Umar berkata, sungguh aku melihat sisi laki-laki melindungi si wanita dengan tubuh agar terhindar dari bebatuan. Imam Ahmad dan Muslim meriwayatkan dari Jabir bahwa Rasulullah merajam seorang laki-laki dari kabilah As-Salam serta seorang laki-laki dan perempuan Yahudi. Dapat tengok firman-nya dari arti. Imam Ahmad, Abu Daud dan Muslim meriwayatkan bahwa pada pelaksanaan rajam terdapat 2 orang Yahudi. Urusan jihad dan gerilya. Syariat izin untuk berperang diturunkan kepada tahun pertama setelah Hijriah Rasulullah, yaitu dengan turunnya firman Allah yang artinya, telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya, dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu, yaitu orang-orang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata, Tuhan kami hanyalah Allah, dan sekiranya Allah tiada menolak keganasan sebagaimana manusia dengan sebagaimana yang lain. Tentu setelah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang-orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa, yaitu orang-orang yang jika kami tangguhkan kedudukannya mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf, dari mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan pada Allah lah kami segala urusan. Al-Hajj ayat 39-41. Imam Al-Hakim meriwayatkan di dalam kitabnya Al-Mustadrak dari Ibnu Abbas, ia berkata, ketika Rasulullah keluar dari Makkah, Abu Bakar berkata, keluarlah anak-anak mereka, sesungguhnya kita adalah milik Allah dan kita akan kembali kepadanya, niscaya kau akan binasa. Itulah materi 456 yang saya sampaikan. Kalau ada yang salah saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.